perusahaan rintisan atau startup kian kencang. Fenomena ini bisa menjadi sinyal kebangkitan ekonomi digital di tanah air. Pemerintah mencatat jumlah perusahaan rintisan dalam kurun 4 tahun naik hingga 20 kali lipat lebih. Indonesia pun masuk dalam daftar 5 besar negara dengan jumlah startup terbanyak di dunia. Kehadiran startup yang menjamur ini tidak terlepas dari kucuran dana yang berlimpah. Bahkan angka ini kian melambung kala pandemi COVID-19. Pada 2020, pendanaan startup di Indonesia mencapai 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu di tahun berikutnya naik 44,4% menjadi 5,2 miliar dolar Amerika Serikat. Investor kian getol mendanai startup diperkirakan dipengaruhi oleh pengguna layanan digital yang membumbung selama pandemi. Pendanaan startup ini digunakan untuk mendukung inovasi, menambah kepercayaan bagi bank, hingga mendukung likuiditas startup. Kini startup bahkan sudah naik kelas menjadi unicorn hingga dekakorn, alias valuasinya di atas 1 miliar dolar Amerika Serikat. Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan, dengan geliat potensi dan resiliensi, maka valuasi ekonomi digital bisa terus meningkat, yaitu menjadi 124 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025 dan 315 miliar dolar Amerika Serikat di 2035. Namun apakah proyeksi-proyeksi ini masih merupakan mimpi panjang atau bakal menjadi realita yang siap digenggam? Talk to Titans akan mengulasnya bersama Pandu Syahrir, CEO AC Ventures. Halo, apa kabar Mas Pandu? Terima Baik. kasih sudah bersedia menjadi narasumber di Talk to Titans CNBC Indonesia. Untuk pertanyaan pertama saya mau menanya nih, bagaimana Mas Pandu membangun karir di sektor bisnis sehingga sekarang menjadi sosok yang terkenal di dunia digital, Mas? Dari 20 tahun lalu saya belajar kan memang di dunia finance. Ayah saya bilang kamu harus kerja sama orang. Jadi saya kerja sebenarnya di Lehman Brothers dulu tuh. Oke. Di Wall Street saya kerja sebagai investment banker. Lama, habis itu saya pindah ke private equity. Oke. Sempat business school juga. Waktu itu saya di Stanford Business School. Habis itu ya saya kerja di New York lama. Sebelum balik ditarik sama om saya waktu itu, sama ibu saya. Waktu itu bikin Toba ya, TBS sekarang namanya. Kita IPO 2012. Tugas saya waktu itu suruh IPO-in. Habis itu cerita lanjutnya saya pengen investasi karena sebenarnya saya pengen bukan ngebangun perusahaan, saya pengennya membangun investment company. Tapi dibilangnya ya kamu tetap ya bantuin TBS, ya kamu boleh invest sendiri. Ya udahlah, aku baru mulai. Kebetulan saya beruntung banget waktu itu bisa nginvest di beberapa perusahaan teknologi kecil-kecilan 2014-15. Ya jadi deh sekarang ada beberapa yang udah IPO, ada yang mau IPO ya. Banyak juga right timing, right place, kenal sama orang yang pas, ya itu semua proses lah. Dan itu ya alhamdulillah karena kita memilih beberapa perusahaan yang baik itu tahun 2014-15 jadinya bagus. Ya, jujur timing plays a big role lah, Mas. Berarti Mas itu investasi dari duit hasil gaji di TBS itu, Mas? Ya, gaji bonus. Kita pakai itu waktu itu, tapi ya karena waktu itu jangan lupa nggak ada yang ngeliatin startup 2013, 14, 15. Jadi jumlahnya sekecil-kecil lah. Kalau waktu itu kan zamannya tambang. Iya. Jumlahnya besar. Saya nggak punya itu. Itu mungkin di TBS, tapi kan itu bukan saya. Jadi saya ada kesempatan mulai investasi kecil-kecilan, ya saya masukin ke sana. Saya bukan beli rumah bonusnya. Bonusnya semua saya pakai investasi perusahaan startup. Tapi ya itu 2013, 14, 15 saya umur 31, 32 ya waktu itu. Mas sekarang nama Mas nih ada di Gojek, ada di Sea, ada di Bukalapak, ada di TBS, ada bahkan di perusahaan-perusahaan TBS apa tuh Mas yang baru? Elektrum dong. Nah semua motor listrik masa depan Indonesia. Nah, bagaimana ceritanya Mas bisa ada di semuanya itu gitu? Di unicorn. Saya tuh hanya ada 2. Jujur saya hanya ngelihat energi transisi, dan digitalisasi. Udah 2 itu sebenarnya. Energi itu ada di TBS-nya,
Jadi semua yang kita lihat ya, kalau TBS sekarang banyak berubah kan. Kita ngomongin soal two-wheeler, JV dengan Gotoh, kita juga ada renewable energy, kita juga investasi ke luar negeri, dan semua investasi ke luar negerinya hanya membeli teknologi tuh. Dan yang kedua digitalisasi ya, salah satunya dengan AC Venture itu. Kita invest ke startup-startup yang muda-muda. Sekarang udah lebih dari 100 perusahaan yang kita investasikan, sebagian udah jadi unicorn, sebagian lagi akan menjadi unicorn. Tapi yang saya paling bangga itu membuat ekosistem dunia startup di mana dulu ya, generasi kita dulu nih, saya termasuk ya, kamu harus kerja di perusahaan yang udah well established. Benar. Sekarang udah ngubah paradigmanya. Kita bisa ngomong, adik-adik kita nih ngomong ke bapak ibunya, saya kerja di startup mah, bagus. Kalau dulu, aduh kamu nanti makannya gimana? Itu kan ngubah mindset secara keseluruhan. Sekarang malah kita bisa bilang, I'm not worried about failing. My failure is actually not trying. Nah ini bagus, kenapa? Ini menimbulkan keinginan risk-taking, belajar risk-taking, tapi yang berguna. Bukan risk-taking sembarangan, risk-taking yang berguna. Dan ini penting buat kemajuan suatu negara. Mas, sekarang nih sektor startup booming di Indonesia. Apakah ini tanda Indonesia ekonominya bangkit, Mas? Menurut saya udah mulai nih kelihatan. Tapi sebenarnya semua orang Indonesia tuh entrepreneurial. Ya kan? Tapi yang bagus kita coba ngajarin adik-adik muda kita bagaimana menjadi entrepreneur yang bertanggung jawab. Entrepreneur yang mempunyai semacam struktur. Itu juga penting. Jadi bukan, saya bikin startup aja. Gimana sih cara bikin startup? Bagaimana sih cara mikirnya? Bagaimana sih bisa manage duit orang? Itu kan penting, itu tanggung jawab. Jadi balik lagi, value-nya orang ini apa? Value perusahaan ini apa? Jadi ini menurut saya sih waktu yang sangat tepat sih untuk bisa membangun Indonesia yang baru, di mana kita bisa ngambil risk-taking yang pas. Jadi apakah masa pandemi ini sebenarnya membantu bisnis startup, bisnis digital? Iya, sangat lah. Karena sekarang menjadi, bahasa saya selalu sebut, irreversible trend. Orang berubah dari offline ke online untuk bisa survive. Ini pertama kali kita bisa offline begini. 2 tahun dulu kita mainnya Zoom aja. Tapi sekarang kita bisa begini dan ini bagus. Kita tahu sekarang kita bisa hidup menggunakan teknologi. Nah itu penting. Oke Mas Pandu, kita nanti akan membahas segmen selanjutnya soal tren pendanaan startup 2022. Kita akan ke dalam Mas. Yuk. Baik pemirsa, masih bersama Pandu Patriasahri dalam program Talk to Titans bersama CNBC Indonesia. Untuk segmen kali ini kita membahas soal tren startup di 2022. Mas Pandu, bisnis apa saja yang akan menjadi incaran para pemodal Ventura di tahun ini? Tahun 2022 ini menurut saya menarik ya. Indonesia performance-nya juga cukup bagus kan, karena account-nya positif, IDR-nya kuat, dan juga kebetulan tahun ini juga kita hosting buat G20. Ya ini di luar kondisi ekonomi yang ada sekarang. Jadi Indonesia sebenarnya posisinya cukup baik lah. Dan pasar modal kita nomor 1 di dunia. Ya kan? Jadi banyak sekali interest investor baik di public market dan juga private market. Tapi kalau untuk komen dunia Ventura, untuk permodalan awal seed sampai early stage AB, menurut saya masih sangat kuat. Nah ini baik dari local investor seperti kami, ataupun juga foreign investor, baik yang dari luar negeri di Amerika, ataupun Singapura. Jadi masih banyak kegiatan dan malah salah satu yang membedakan tahun ini dibandingkan tahun-tahun lalu adalah banyak sekali founder yang bagus-bagus. Dan bagus-bagus ini berasal dari mana? Mereka X dari Shopee, X dari Grab, ataupun dari Gojek. Kenapa? Karena mereka udah cukup mature. Jangan lupa beberapa perusahaan ini kan udah ada yang IPO, ya kan? Jadi mereka sudah selesai dan mereka mau membuat perusahaan yang baru lagi. Karena jangan lupa jiwa startup itu selalu ada. Dan kebetulan mereka ini sangat senior-senior di perusahaan-perusahaan masing-masing ini. Jadi kelihatan sekali batch 2021, 2022, kualitas dari founders bisa saya bilang cukup baik. Dan memang Founders Club ini cukup mature sekarang. Mereka udah ngerti bagaimana memilih investor yang bisa ngebantu, bagaimana para investor yang bisa membangun perusahaan mereka menjadi lebih besar lagi. Makanya sebenarnya kompetisi antara founders atau antara VC itu sangat besar sebenarnya. Kita harus bisa membedain satu sama yang lain. Mas Pandu, kalau ingin membuat startup dan mendapatkan pendanaan, kira-kira sektor-sektor apa aja sih Mas yang bagus? Yang penting adalah cari identifikasi sektor yang sangat besar, yang memang perlu banyak masalah yang bisa di-solve menggunakan teknologi. Ya, saya kasih contoh yang gampang, kayak di perikanan, ada perusahaan namanya Aruna, ya kan. Dulu dari 2017, 18, sekarang udah sangat besar, ya lebih besar lah. Dan itu tapi sektornya masih 1% dari total market size yang ada. Jadi perkembangannya masih quite big ya menurut saya. Ada juga perusahaan seperti ULA,
yang fokus kepada bagaimana membantu warung-warung bisa lebih profesional, mendapatkan pendanaan. Itu pun walaupun sekarang udah masuk, Jeff Bezos sudah masuk, segala udah masuk, tetap aja market segmennya masih sangat besar. Karena mereka coba membantu warung-warung pindah online. Ya kan itu bagus menurut saya. Bahasanya warung-warung ini kan adalah market segment yang unbanked atau underbanked. Mereka mengubah unbanked ini menjadi underbanked atau bankable. Ya ini sesuai dengan program pemerintah kan, yaitu mendigitalisasi sektor small medium enterprise, ya kan. Jadi menurut saya sih ada banyak sekarang mulai muncul-muncul calon-calon unicorn baru yang besar gitu loh. Dengan banyaknya tadi Mas bilang, sektor-sektor bisnis di startup peluangnya masih besar gitu. Orang masih bisa mencoba menemukan solusi. Jadi daya tariknya untuk investasi startup di Indonesia itu kan berarti pasar masih besar ya Mas ya? Tapi masih besar betul nggak di pandangan Mas? Jadi sebenarnya bukan aja marketnya besar, tapi sudah mulai terbukti. Makanya jangan lupa investor-investor yang mungkin dulu masuk di Seed, masuk di Grab atau di Gojek atau yang lain kan sebenarnya mereka mulai dari awal sekarang udah bisa monetize, untung. Jadi uangnya udah mulai diputar, ya kan investor awal mereka yang invest 2013, 14, 15 sekarang udah keluar, udah mulai muter lagi uangnya. Jadi itu udah terbukti menguntungkan, ya kan. Jadi sekarang mereka double down, mencari sektor-sektor lain yang punya potensi yang sama besarnya. Dan jangan lupa di Indonesia tuh sekarang dianggap politically very stable, Mas. Di dunia mungkin salah satu yang paling stable. Jadi ngapain cari tempat-tempat yang lain? Udah pangsa luasnya pasarnya luas, kebanyakan anak muda, udah masuk middle class, dan politiknya stabil, dan pemerintahnya ingin teknologi. Ya, simple. Menurut saya makronya jalan gitu loh. Di tahun ini berarti kalau investasi di startup atau di sektor digital itu bakal menguntungkan? Ya, bilangnya kita berdoalah kalau menguntungkan itu kan who knows. Tapi saya rasa makro trend itu mensupport tesis. Dan saya rasa perkembangan digital itu sudah struktural. Karena kalau saya nggak salah kan untuk G20 ini saja, Presiden sudah mengucapkan, ya kan, transisi energi, healthcare, dan terakhir digitalisasi. Ya udah, itu bagian mencapai Indonesia mungkin 2045, Indonesia emas, ya kan? Ya kita harus lewat 3 itu. Makanya Mas, sekarang ini kan grup konglomerasi juga sudah mulai mengincar startup kan, kalau kita bicara startup-startup digital itu. Bagaimana Mas sebagai venture capital melihat hal ini? Saya rasa saling mengisi ya, karena baik kalau Anda melihat banyak konglomerasi juga sedang mengalami regenerasi. Dari foundersnya, sekarang ke generasi berikutnya. Ya generasi berikutnya dengan venture capital ya sama lah, kita kan sama-sama growing up together gitu loh. Ya buat kita, ya perbedaannya mungkin kita tuh kan hanya in a way investor. Ya, we don't need to control. Kadang-kadang mungkin di konglomerasi perlu ada semacam sense of control, kita tidak perlu. Dan tugas kita memang kita harus lebih agile, harus bisa lebih cepat. Ya itu normal lah menurut saya. Jangan lupa untuk konglomerasi nih, memang sedang ada perubahan paradigma juga. Bagaimana, maksudnya secara organisasi yang luas, bagaimana mengubah pemikiran secara grup. Kan gampang ngomong digital, tapi kalau DNA-nya belum digital, bagaimana mengubah DNA menjadi digital? Mas, kalau dari sisi pendanaan, menurut Mas Pandu itu pengaruh gak sih investor lokal atau investor asing buat startup itu gimana melihatnya? Jadi pentingnya gini, kalau seorang startup yang pengen jadi besar, mereka pasti nanya, investor saya atau ini adalah partner saya. Gimana mereka bisa bantu saya di awal untuk biar saya bisa berkembang dan saya bisa dapat lagi pendanaan nantinya. Tapi untuk bisa dapat pendanaan kan harus punya track record yang bagus. Jadi bayangin deh, kalau misalnya semua startup pada saat awal hanya perlu 2 menurut saya. 1, HRD. Nyarinya orang, belum nanya kan, aku perlu orang B. Dan yang kedua sebenarnya marketing, cari business development. Kita bisa bantu di dua-dua itu karena kita tahu local context, kita juga tahu bagaimana connect dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, kita juga dekat dengan funder-funder luar yang bisa kerjasama. Bagusnya sekarang di bisnis kita, katanya reputasi udah bagus, cukup bagus lah, ya selalu bisa ditambahin, di mana investor asing bilang, oh kalau ada kayak ini kita ikut, gitu loh. Karena kalau pendanaan bisa dapat dari siapa aja kan. Malah yang harus selalu ditanya untuk semua company, kamu perlu funder seperti apa, kamu perlu investor seperti apa. Semua jawabannya sama, yang tolong bantu kita. Karena kan mulainya ide, mimpi. Gimana untuk membangun dari A sampai Z. Nah yang bagus, cohort ini sekarang nih, makanya buat para founders, ini juga kompetisi tinggi nih. Karena banyak banget 2021-2022 yang udah jadi bos-bos di Shopee lah, bos-bos di Grab lah, yang bilang, gue bisa bikin startup juga. Gue udah tahu nih cara ngebangunnya. Dan mereka mungkin udah kerja di sana 7 tahun, 8 tahun. They know how to do it. Nah, itu yang terjadi sekarang.
Mas, sekarang ini kan juga bisnis startup yang lagi rame nih, new media. Yang salah satunya adalah Rans Entertainment. Oh, Raffi kan new media itu, Mas. digital media. Digital media, tapi dia menggunakan platform-platform kayak YouTube gitu kan, apa yang Ini juga sebenarnya gara-gara COVID ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong ini kayak misalnya tadi Anda sebut satu nama, Mas Raffi atau yang lain-lain, itu karena terpaksa gara-gara kena COVID nggak bisa jalan kan, masa mainnya lewat Iya benar. Zoom, wawancara orang. Benar. So you know what they did? Ya karena keterpaksaan. Mereka bikin konten sendiri dan coba dijual menggunakan platform seperti YouTube, ya kan? Jadi ini platform-platform dia bilang, bisa nggak saya monetize dari sini? Jalan. Jangan lupa yang namanya Rans dan yang lain ini muncul gara-gara COVID. Kalau belum ada COVID, business as usual menurut saya. Mas Pandu, bagaimana fokus pendanaan SC Ventures di tahun ini, Mas? Jadi kita nih beruntung ya, selama 1,5 tahun terakhir, kita bisa exit dari plan kita. Dan kebetulan investornya institusi asing, jadi kita ada seperti IFC, International Finance Corp masuk ke kita, dan ada beberapa seperti ADIA, EDQ masuk ke kita dari Abu Dhabi, dan beberapa investor besar lainnya. Jadi kita ya banyak bersyukur lah itu. Artinya satu, memang mereka percaya dengan Indonesia, bahwa trennya bagus. Kedua, percaya dengan institusi kita yang kita lagi bangun ini. Dan ketiga tentu dengan track record kita, karena memang kita selalu deliver first quintile return lah, artinya return yang bagus lah. Jadi ya menurut saya sekarang tugas kita selama 12-18 ke depan adalah bagaimana kita deploy ke perusahaan-perusahaan yang menurut kita potensi yang sangat besar, dan bagaimana kita fokus effort kita bantu perusahaan-perusahaan itu. Jadi ya dua, cari perusahaan dan bantu perusahaan. Jadi itu tugas utama kita lah. Mas, ini kan sudah banyak nih, Mas, startup-startup yang didanai oleh SC Ventures itu. Ada gak sih yang sudah mungkin akan menjadi unicorn atau sudah menjadi unicorn atau mau IPO dalam waktu dekat? Ya sebentar lagi kita tahun ini seharusnya ada beberapa yang udah masuk ke unicorn. Ada beberapa juga yang sudah mikirin untuk IPO dan nanya-nanya kita. Saya bilang kalau mau IPO harus siap-siap. Kenapa? Karena keterbukaannya banyak. Yakin, kalau nggak kita danain aja dulu. Nanti pada suatu saat kita bisa bikin IPO yang lebih besar lagi. Tapi mereka memikir ya 12-18 bulan ke depan lah, Mas. Jadi feeling saya yang pertama mungkin ya pertengahan tahun depan. Menurut Mas Pandu nih, kapan sih waktu yang tepat untuk startup itu IPO? Nah, itu bagus pertanyaannya. Menurut saya kalau Anda udah yakin dengan hati Anda udah siap. Karena at the end, saya selalu bilang, caranya adalah Anda harus mature. Biasanya perlu 7 tahun. Minimal 7 tahun. Biasanya rata-rata lah. Kalau Anda lihat tuh yang benar-benar sukses tuh 7-8 tahun udah menjadi suatu perusahaan baru bisa IPO. Valuasinya berapa? Paling enggak kalau buat Indonesia level 1-2 miliar dolar deh. Jadi itu berapa? 14-15 sampai 30 triliun. Di atas itu mungkin marketnya bakal suka. Tapi di bawah itu Anda harus cari siapa investornya. Jadi perlu waktu yang cukup lama untuk digestion. Ya kan, bagaimana bikin board yang bagus, bagaimana bikin corporate governance yang bagus, ya itu semua kan bagian dari pembangunan tata kelola perusahaan. Dan untuk startup-startup yang di bawah SC Ventures itu akan dibimbing seperti itu, Mas? Memang udah. Sama Jadi SC kita Ventures? sekarang aja kita akan ada tambahan juga tim ESG. Bagaimana membangun ESG dari awal. Jadi kita bukan aja, kalau HRD kan biasa kita cari apa? Orang keuangan. Kita pasti cari juga orang marketing. Sekarang kita bantuin, ESG ini begini. Kenapa? Karena kita lihat di public market, kalau Anda punya track record ESG yang bagus, ini secara global ya, performance-nya pasti lebih bagus daripada perusahaan yang tidak punya ESG track record. Karena investornya jauh lebih luas. Investornya semua mau masuknya ke sana. Mereka udah insist harus punya ESG track record. Satu lagi nih, mungkin Mas Pandu juga sering ditanyain sama banyak orang gitu. Startup-startup kinerjanya masih rugi, tapi dia udah masuk market gitu ya. Ini dari sisi startupnya dan dari sisi investornya bagaimana Mas melihatnya, Mas? Balik lagi, Anda mencari growth yang cepat, atau Anda mencari dividen atau apa? Dua hal yang sangat berbeda. Jadi orang yang mencari startup itu sudah tahu, saya willing to sacrifice profitabilitas hari ini untuk growth masa depan. Jadi saya membeli market positioning. Dan ini normal lah. Kita kan ngomong sekarang, lagi turun nih mendadak harga saham. Maybe it's a good time to buy. Jujur, perbedaannya adalah ekspektasi growth rate dan ekspektasi juga kapan profit. Tapi kalau Anda lihat kayak Amazon lah, contoh yang paling gampang, itu 2 dekade untuk mencapai profitabilitas. Tapi per hari ini mereka udah nama bahasa kerennya moat, barrier to entry yang sangat tinggi, reason to exist yang sangat tinggi, di mana nggak bisa replace mereka, udah susah.
ya kan? Dan ini kenapa? Karena mereka punya network effect yang besar, jaringan yang luas, penggunaan data yang sangat besar, nggak bisa diubah. Gimana sih Mas cara ngelihatnya kalau saya investor? Anda harus ngelihat tuh 5 tahun, 10 tahun ke depan Indonesia ini bentuknya seperti apa. Kalau Anda percaya bahwa betul economic growth ini betul 5-6% ke depan, kita bisa dari G20 menjadi G5, G7, G5. Bayangin suatu ekonomi 1,5 triliun dolar bisa menjadi 5 triliun dolar. Ini secara overall lah. Anda bet on the winner, pasti naiknya lebih dari 3 kali lipat selama 10 tahun ke depan. Karena yang winner tuh biasanya nomor 1, nomor 2 pasti jauh lebih menang dibandingkan yang lain. Ya kan? Kurang lebih gitulah, simple matematikanya. Lihat makronya, lihat GDP-nya, juga lihat political stability yang ada. Itu penting sekarang. Nah, Indonesia salah satu growth sector, growth market yang mungkin yang paling bagus di dunia. Kalau ngeliatin laporan keuangan penting dong. Kalau enggak, kalian juga kita nggak ngerti apa yang kita beli. Nah, bagi yang nggak jarang ngelihat, ya serahkan ke profesional asset manager. Balik ke situ. Karena saya juga takut nih, banyak juga yang ingin get rich quick. Benar. Ya main invest aja, saya dengerin kita berdua ngomong, udah aku beli aja. Atau dengerin mungkin ya lewat sosial media. Betul. Biar saya bisa kaya besok. Betul. Nggak ada yang instan kan, Mas? Betul. Berjenjang, betul. bertahap semua. Saya setuju. Jadi untuk kalau dibilangnya, Pandu nih gini ngomong, saya mulai kerja umur 20. Udah di dunia investasi. Udah lebih dari 2 dekade, baru ketahuan sekarang aja. Ya kan? Tapi kan nggak ada yang instan semua. Terakhir Mas Pandu, harapan SC Ventures terhadap masa depan startup lokal dan kontribusinya terhadap ekonomi itu kayak yang penting nih satu, kita emang startup ini bagus banget untuk membangun inovasi. Tapi kadang-kadang juga bisa geradak-geruduk. Kita harus tahu bahwa kita hidup di masyarakat yang lagi berkembang, dan kita generally orang Indonesia mikirnya positif lah. Bagaimana kita bisa membangun yang bertanggung jawab. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan startup yang sekarang udah besar, mempunyai pendanaan. Jangan lupa belajar membagi. Bukan hanya what's in it for me. Belajar membagi kepada stakeholder yang ada. Kenapa? Semakin besar Anda, semakin banyak kontribusi Anda ke masyarakat, semakin banyak juga yang Anda harus beri kepada masyarakat. Jadi itu penting, mindset-nya bukan aja, ini saya gini-gini, enggak. Kita sebagai Indonesia ngebangun gimana. Nah itu salah satu juga, makanya kalau saya nanya ke founder, saya selalu nanya, what's your values sih? Apa sih misi, visi Anda, values Anda? Apa? I get it, you wanna make money, you wanna be rich, I get it, right? You wanna develop something cool, bagus lah. Tapi value Anda apa? Itu kadang-kadang suka kayak gitu, pertanyaan gitu. Tapi itu penting, karena dari situ Anda tahu bahwa Anda kerja ada purpose juga. Betul. Dan jangan lupa, orang yang mau rekrut ke Anda tuh kan bukan juga masuk, saya masuk karena saya pengen cepat kaya. Bukan. Saya percaya ini orang pengen bangun sesuatu yang really amazing, really bagus banget deh. Ya itu purpose juga kan dari suatu pekerjaan. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Pandu. Terima kasih. Tadi perbincangan yang sangat seru di Talk to Titans bersama Pandu Patria Syahrir. Kita akan kembali lagi di program Talk to Titans selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.